Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara online menggunakan Zoom. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya, Nak. Yang pertama, Mas Sita. Apakah Mas Sita hadir? Apa katanya? Hadir, Bu. Yang berikutnya, Tasya. Apakah hadir? Hadir, Bu. Baiklah, materi kita hari ini tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Menjelaskan faktor produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang A-nya, pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Yang kedua, tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Bagi itu faktor-faktor produksi. Faktor produksi ini terbagi menjadi yang pertama adalah faktor produksi alam atau natural resources. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja atau labor. Yang ketiga adalah faktor produksi aktivitas. Yang keempat faktor produksi keahlian atau skill. Yang D-nya teori pelaku produksi. Pertama, klasifikasi faktor produksi. Yang kedua, fungsi produksi jangka pendek. Fungsi yang jangka panjang. Yang keempat, dan produksi. Yang kelima, produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Yang keenam, hukum produk marginal yang semakin menurun. Yang E, konsep biaya produksi. Untuk memenuhi pengukuran biaya yang beragam tersebut, kita dapat mengelompokkan biaya menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Yang F-nya, konsep penerimaan. Secara umum, penerimaan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber jenis penerimaan. Dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, penerimaan total. Yang kedua, penerimaan marginal. Yang ketiga, penerimaan rata-rata. Yang peran pelaku ekonomi. Berikut adalah beberapa peran pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Yang ketiga, pemerintahan. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Yang ketiga, pelaku-pelaku ekonomi. Yang pertamanya, pelaku ekonomi itu adalah rumah tangga atau keluarga atau rumah tangga konsumen. Yang ketiga, masyarakat. Yang ketiga, rumah tangga produsen. Yang ketiga, masyarakat luar negeri. Baiklah, itu materi dari Ibu. Ibu ada satu pertanyaan. Kita menyebutkan siapa saja pelaku kegiatan ekonomi.
rumah tangga konsumen sama rumah tangga produsen, Bu. Sama satu lagi masyarakat. Bisa jelaskan? Bisa, Bu. Coba jelaskan, Sita. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen ini maksudnya yaitu rumah tangga keluarga yang pemilik dari semua faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Dan total pendapatan rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi faktor produksi yang mereka miliki. Kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Yang kedua, rumah tangga produsen. Ciri-ciri dari rumah tangga produsen ini yaitu yang pertama, rumah tangga produsen tidak memiliki sumber daya mereka sendiri untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, mereka menyewa faktor-faktor produksi, tenaga, dan modal dari rumah tangga keluarga. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Itu aja, Bu. Terima kasih kepada Sita dan Tasya atas jawabannya. Sudah tidak ada lagi yang perlu kita jelaskan dan pembelajaran kita pun waktunya sudah habis. Ibu tutup saja dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulannya mana, Bu?